Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kalau begitu, hari ini kita masuk ke materi yaitu tentang pengangguran. Baik, di sini ada yang tahu pengertian pengangguran? Kalau tidak, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Nah, pengangguran yang terjadi pada suatu negara berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya dapat digolongkan dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama pengangguran ketidakcakapan, pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung, pengangguran kentara atau pengangguran terbuka. Nah, pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Selanjutnya yaitu pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung. Pengangguran tak kentara atau pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Yang ketiga yaitu pengangguran kentara atau pengangguran terbuka. Nah, pengangguran kentara atau pengangguran terbuka adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan kerja. Adapun jenis-jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama yaitu pengangguran musiman, pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran konjungtur atau skills. Nah, pengangguran musiman adalah pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian. Misalnya di musim paceklik, di mana banyak petani yang menganggur karena telah usai masa panen dan menunggu musim tanam selanjutnya. Yang kedua yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural yaitu pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat. Misalnya dari agraris menjadi industri. Oleh sebab itu, banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan perusahaan. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Yang kelima yaitu pengangguran konjungtur atau skills. Pengangguran konjungtur atau skills adalah pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya pengangguran. Ada beberapa macam penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang kedua, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang ketiga, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang keempat, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor, impor, dan sebagainya. Yang kelima yaitu stabilitas politik yang tidak stabil. Dan yang keenam, perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran. Ada beberapa jenis cara mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu cara mengatasi pengangguran struktural dan teknologi. Pengangguran struktural terjadi karena perubahan struktur ekonomi, misalnya dari agraris ke industri.
Untuk mengatasi pengangguran struktural bisa dilakukan cara-cara berikut. Yang pertama, yaitu memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan. Yang kedua, membuka pendidikan dan pelatihan bagi para pengangguran agar dapat mengisi lowongan pekerjaan yang sedang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu mendirikan industri dan proyek-proyek padat karya untuk menampung para penganggur. Yang keempat, meningkatkan mobilitas atau perputaran modal dan tenaga kerja agar mampu menyerap para penganggur. Dan yang kelima yaitu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menguasai teknologi modern dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan struktur perekonomian. Selanjutnya yaitu cara mengatasi pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural terjadi karena naik turunnya kegiatan perekonomian yang suatu saat mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat yang diikuti oleh turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Untuk mengatasi pengangguran konjungtural bisa dilakukan secara cara-cara berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah. Yang kedua, mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Yang ketiga yaitu menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. Yang ketiga yaitu cara mengatasi pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena adanya pekerja yang ingin pindah mencari pekerjaan yang lebih baik dan cocok di perusahaan lain. Untuk mengatasi pengangguran ini, bisa dilakukan dengan cara menyediakan sarana informasi lowongan kerja yang cepat, mudah, dan murah kepada pencari kerja. Misalnya dengan menempelkan iklan-iklan lowongan kerja di tempat-tempat umum secara rutin. Yang keempat yaitu cara mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim atau karena perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Cara yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran musiman antara lain yaitu memberikan latihan keterampilan yang lain seperti menjahit, mengelas, menyablon, dan membordir. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sambil menunggu datangnya musim tertentu. Selanjutnya yaitu segera memberikan informasi bila ada lowongan kerja di sektor lain. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita tutup materi kita hari ini. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.